Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imadu Biladina. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang bilangan pecahan. Yang pertama itu kan kalau bilangan pecahan itu kan membandingkan pecahan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang membandingkan pecahan. Adapun tujuan dalam membandingkan pecahan adalah menjelaskan urutan pada bilangan pecahan. Yang kedua, menjelaskan berbagai sifat operasi hitung pada bilangan pecahan. Yang ketiga, menentukan berbagai operasi hitung bilangan pecahan dengan memanfaatkan sifat operasi. Nah, kali ini saya akan memberikan sebuah video tentang membandingkan bilangan pecahan. Yuk kita lihat videonya. Wow, ada pizza. Bu, ini pizzanya boleh dimakan sekarang? Boleh, kamu ambil setengah, adikmu kasih seperempat dari bagianmu. Dalam video ini, sebut saja si Ujang itu membagi pizza. Nah, ibunya itu bilang, kamu bagi pizzanya, kamu setengah, dan juga adiknya itu dikasih seperempat dari bagian itu. Nah, bagaimanakah si Ujang dalam membaginya? Ayo kita lihat. Nah, dalam contoh itu, kita misalkan pizza itu adalah buah melon. Dan buah melon itu kan biasanya kan utuh nih. Nah, kita bagi setengahnya dulu. Maka bentuknya adalah setengah dari melon itu. Nah, setelah itu, setengah itu bisa disebut dengan setengah atau 1/2. Jika bentuk melon yang utuh tadi di awal, saya bagi lagi menjadi 4 bagian. Jika tadi melonnya itu yang utuh, aku bagi menjadi 4 bagian. Bagaimanakah bentuknya? Ternyata hasilnya menjadi 4 melon. Dan bentuknya itu biasanya dalam matematika disebut potongan seperempat. Jadi 4 bagian. Lalu di antara buah melon tadi yang setengah sama 1/4, manakah yang lebih besar? Ayo, yang mana? Tentu saja yang paling besar itu yang setengah. Soalnya kalau melonnya itu jadi seperempat, itu kan satu melon dibagi 4. Jadi nanti hasilnya itu jadi lebih sedikit. Kalau kita cuman bagi 2, maka hasilnya lebih banyak. Dalam kehidupan sehari itu, kita itu tidak cukup dengan bilangan bulat saja. Bisa juga dengan bilangan pecahan. Soalnya seperti kue yang tersisa, terus habis itu ada dalam gelas, panjang potongan kain. Dalam foto ini, kan itu kan ada 4 bagian tuh yang dipotong. Nah, kalau satu bagian itu diambil, maka yang tersisa itu ada 3 bagian. Maka dari itu, banyak kue adalah 3 dari 4 bagian atau 3/4 bagian kue. Jika dinotasikan dalam bentuk huruf, anggap saja, kan tadi itu kan ada 1/4, dan anggap saja 1 itu A dan 4-nya itu B. Maka akan membentuk notasi huruf itu A per B, di mana A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Jika A dan B itu dianggap bilangan bulat, maka B tidak boleh sama dengan 0. Karena semua bilangan yang dibagi sama 0 menjadi tak hingga. Dan juga bilangan pecahan A per B mempresentasikan A bagian dari B bagian ekuivalen. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, 2/4 dan 3/6 dapat dinotasikan dalam pecahan lain yang relatif senilai, yaitu setengah. Ya, kayak tadi, saya kan sudah bilang, kalau setengah itu sama dengan 2/4. Jadi, kalau
2/4 itu dibagi 2, maksudnya itu 2-nya dibagi dengan 2 dan 4-nya dibagi dengan 2, maka hasilnya itu menjadi 1/2. Nah, pecahan yang relatif senilai disebut pecahan ekuivalen. Kita lihat gambar yang ada di sini. Ini kan ada segi 4, persegi panjang lah. Persegi panjang itu dibagi menjadi 4 bagian. Dan yang satu bagian itu diambil. Maka pecahannya itu menjadi apa? Iya, menjadi 1/4. Jadi satu bagian dari 4 bagian. Nah, untuk pembandingan dua pecahan, kita dapat menggunakan cara menyamakan penyebut kedua bilangan pecahan tersebut. Tentukan bilangan yang lebih besar antara 3/4 dengan 2/3. Nah, penyebut dua bilangan masing-masing adalah 3 dan 4. Jadi, kedua bilangan tersebut mempunyai KPK itu 12 karena kan tadi kan saya bilang yang atas itu sebut saja pembilang, yang bawah sebut saja penyebut. Penyebutnya itu kan ada 3 sama 4. Nah, KPK itu kan udah dibahas tuh kemarin. Jadi kelipatannya itu ada yang ada 3 sama 4 itu yaitu 12. Sehingga pecahan 3 dan 4, 3/4 dan 2/3 saya berurutan senilai. Maksudnya penyebutnya 12. Otomatis jika 3/4 itu kalau bawah 12, atas juga harus dikalikan yang sama. Jadi 4 itu bisa menjadi 12 itu dia dikalikan berapa? Dikalikan 3. Otomatis yang atas pembilangnya itu kan 3. Dikalikan lagi dengan 3. Maka hasilnya itu 9. Dan yang kayak 2/3 itu kan 3. Nah, kita ganti penyebutnya itu menjadi 12 karena KPK-nya itu 12. Kalau 3 ke 12 itu dia itu 3 itu dikalikan berapa? Dikalikan 4. Jadi, kalau penyebut itu dikalikan 4, maka pembilangnya juga harus dikalikan 4. Maka 2 kali 4 itu 8. Jadi 9/12 dan 8/12. Setelah kedua penyebutnya sama, dengan memudahkan kita dapat menentukan bahwa 9/12 lebih dari 8/12. Dengan kata lain, 3/4 lebih besar dari 2/3. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa lebih tanya-tanya aja sama kakak-kakak. Gimana sih bilangan pecahan itu? Contohnya bagaimana sih? Kayak gitu. Kalian bisa lewat WhatsApp atau lewat Google Classroom atau lewat komen. Oke, jangan lupa untuk latihan-latihan soalnya kalian kerjakan. Kesimpulannya untuk hari ini itu kita itu menjelaskan tentang bilangan pecahan. Kita juga bisa tahu bagaimana sih bilangan pecahan dalam kehidupan sehari-hari itu. Nah, terus habis itu membandingkan bilangan pecahan itu kayak gimana sih. Semangat buat belajar ya. Nanti kakak juga akan memberikan tentang kuisnya di Google Form. Nanti kakak akan kirim linknya, oke? Sekian pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf.